Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Agustinus Amakie dari Prodi Bahasa Indonesia, Universitas Insan Budi Utomo Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel yang telah kami susun sebagai salah satu persyaratan untuk memenuhi ketuntasan di dalam pendidikan di Universitas Insan Budi Utomo Malang. Adapun artikel yang kami susun adalah berjudul Tantangan dan Strategi Pembelajaran Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing atau BIPA terhadap kemampuan berbahasa Indonesia pada siswa-siswi di Satuan Pendidikan Kerjasama SPK Sekolah Wesley Malang. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang tantangan dan strategi dalam proses pembelajaran BIPA kepada para pembelajar yang ada di Satuan Pendidikan Kerjasama atau SPK Sekolah Wesley di Malang. Metode yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan juga observasi kepada siswa dari SD sampai SMA di SPK Sekolah Wesley Malang. Perlu diketahui tentang karakteristik dari SPK Wesley. Yang pertama, SPK yang ada di Malang seperti Sekolah Wesley berlatar belakang siswanya berasal dari berbagai negara seperti Korea Selatan, Australia, Amerika, India, dan lain-lain. Semua pembelajar tersebut diharuskan mengikuti pelajaran bahasa Indonesia dengan level yang berbeda, yakni kelas bahasa Indonesia untuk penutur asing BIPA maupun bahasa Indonesia untuk siswa yang berkewarganegaraan Indonesia. Untuk siswa yang berkewarganegaraan Indonesia telah mengimplementasikan kurikulum Merdeka sejak tahun 2022, khusus pada bidang studi agama, bahasa Indonesia, dan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pembelajaran bahasa Indonesia yang digunakan harus melalui penyederhanaan dan pembahasannya dan juga menyesuaikan kemampuan berbahasa bagi para pembelajarnya. Yang keempat, untuk bidang studi lainnya di Sekolah Wesley ini menerapkan kurikulum dengan pedoman Eurostandard, yaitu American Education Research Out. Yang berikut, karakteristik yang kelima sesuai dengan Permendikbud nomor 31 tahun 2014 yang telah dikhususkan pada SPK adalah bahwa para siswa yang belajar di SPK harus mempelajari bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia adalah pembelajaran yang sangat penting. Aturan Permendikbud ini dijelaskan bahwa setiap SPK dan lembaga pendidikan asing tidak diwajibkan untuk memakai atau menggunakan seluruh program yang ditetapkan dalam kurikulum 13. Tetapi setiap SPK diharapkan untuk mengajarkan 3 bidang studi kepada pembelajaran warga negara Indonesia, yaitu pendidikan agama dan budi pekerti, PPKN, dan bahasa Indonesia. Karakteristik yang keenam, siswa-siswi yang berkewarganegaraan asing atau WNA diwajibkan untuk tetap belajar bahasa dan budaya Indonesia. Dengan demikian, bidang studi bahasa Indonesia diwajibkan bagi siswa-siswa dari Indonesia dan siswa-siswa asing. Di Wesley, siswa-siswi Indonesia mempelajari bahasa Indonesia menggunakan kurikulum Merdeka yang telah disederhanakan terlebih dahulu oleh para guru bahasa Indonesia. Hal ini dikarenakan kebanyakan murid warga negara Indonesia lahir dan besar di luar negeri, sehingga kemampuan berbahasa Indonesia bagi para warga negara Indonesia ini sangat minim. Sedangkan pembelajar yang berkewarganegaraan asing atau WNA akan belajar bahasa Indonesia dan budaya Indonesia. Karakteristik siswa-siswi di SPK Wesley. Yang pertama, siswa-siswi yang bersekolah di SPK Wesley dipastikan mempunyai sifat dan sikap yang sangat berbeda dengan siswa yang bersekolah di tempat lain. Salah satu yang menarik dan sangat menyolok adalah cara mereka dalam berpikir kritis. Apa saja yang muncul dalam pemikiran mereka
akan terus ditanyakan kepada gurunya dan mereka harus mendapatkan jawaban dari pertanyaan mereka. Yang ketiga, sebagian besar mereka tidak akan merasa malu untuk mendiskusikannya dan selalu memberi respon yang baik. Dan yang keempat, ingin besar mereka untuk berkompetisi dalam hal bertanya, selalu berebutan untuk memberikan jawaban yang benar. Adapun tantangan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SPK Wesley ini, yang pertama, tidak ditemukan pemerataan dalam motivasi siswa, usia yang berbeda dan sifat juga sikap siswa-siswa yang belum dewasa. Yang kedua, kesulitan para pengajar BIPA untuk meyakinkan kepada orang tua siswa bahwa pentingnya mempelajari bahasa Indonesia. Yang ketiga, belum dikuasainya kosakata yang banyak oleh para siswa sehingga para guru perlu mempersiapkan banyak cara seperti latihan kosakata sehingga mampu memperkaya kosakata bagi para siswa. Yang keempat, faktor usia, daya tangkap, dan belum beraninya mereka berbicara bahasa Indonesia karena kadang-kadang ada perasaan malu dalam berbahasa Indonesia secara langsung. Yang kelima, kedatangan murid baru yang tidak selalu sama waktunya. Sehingga pengajar harus mengajar dua level yang berbeda dalam satu kelas. Misalnya ketika ada murid sudah masuk dari bulan Agustus sampai Oktober. Tiba-tiba di Oktober ada murid baru. Nah, ini yang membuat para guru menjadi kesulitan dalam hal mengajar. Karena levelnya pasti beda. Sehingga guru mengajar dua level dalam satu kelas. Yang keenam, motivasi siswa dalam belajar bahasa Indonesia yang masih sangat kurang. Artinya bahwa masih ada murid, ya tidak semua, masih ada murid yang motivasinya masih kurang. Nah, ketika ada tantangan, ada strategi. Yang pertama, dalam hal strategi adalah para pengajar sering mengajak para pembelajar untuk memakai bahasa Indonesia. Yang kedua, strategi yang bervariasi. Seperti menonton video atau film, serta bermain peran. Kemudian yang ketiga, para pengajar melakukan aktivitas yang berbasis proyek yang dapat mengakomodir kreativitas pembelajar. Para pengajar memberikan materi dan media yang sesuai dengan tingkat kemampuan berbahasa Indonesia, dalam hal ini memperhatikan level bahasa pembelajar itu sendiri. Yang kelima, para pengajar harus menggunakan metode langsung, direct instruction, tanpa menerjemahkan cara atau metode yang paling penting, efektif dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk orang asing atau BIPA. Jadi di sini para guru tidak menerjemahkan apapun yang disampaikan langsung dalam bahasa Indonesia. Kebiasaan dalam proses pembelajaran BIPA, yang pertama sering berbahasa Indonesia dengan siswa, supaya siswa terbiasa mendengarkan kata yang dipelajari dalam kelas ataupun juga di luar kelas. Menstimulasi pembelajar dengan mengajak bermain sebuah permainan yang menyenangkan, tetapi tetap menggunakan bahasa Indonesia. Dengan berbagai permainan kata membuat pembelajar merasa senang dan berusaha memakainya dalam sebuah kalimat. Yang ketiga, memberikan pertanyaan yang memancing komunikasi antara pengajar dan pembelajar yang disesuaikan dengan topik yang akan diajarkan, sehingga pembelajar tahu tentang arah pelajaran yang akan dipelajari saat itu atau hari itu. Penggabungan materi ajar dengan minat pembelajar yang akan dibahas sesuai dengan metode praktek akan membuat pembelajar, maksud kami, khususnya siswa-siswi menjadi lebih percaya diri karena telah mempelajari sebelumnya. Yang kelima, mendorong cara berpikir siswa-siswi yang positif tentang pentingnya belajar bahasa Indonesia dan budaya Indonesia. Dengan memberikan proyek akan membuat siswa menjadi lebih aktif juga. Yang ketujuh, dengan melihat level kemampuan dalam berbahasa Indonesia bagi pemula, madya, dan mahir, maka pemberian materi ajar harus disesuaikan. Yang kedelapan, pengajar BIPA harus sungguh-sungguh mengerti sifat dan sikap pembelajar dan mengerti tentang target dalam kemampuan berbahasa Indonesia. Demikianlah presentasi dari kami.
tentang artikel yang telah kami susun. Semoga artikel ini bisa bermanfaat bagi siapapun yang melihat video ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera buat kita semua.